Oke teman-teman, di sini kita lanjut ya untuk materi optimasi fanpage jualannya. Nah, sebelum teman-teman melakukan proses riset, di sini saya coba buatkan dulu langkah untuk pra-risetnya ataupun langkah-langkah sebelum teman-teman melakukan riset ya. Nah, pertama di sini teman-teman buat dulu coretan-coretan sederhana ya sebelum melakukan riset. Pertama, siapa target pasarnya? Nah, siapa target pasarnya? Kemudian yang kedua adalah klasifikasi produknya itu seperti apa. Nah, siapa target pasarnya itu dimulai dari kira-kira produk dan jasa yang teman-teman akan jual itu usianya usia berapa, range-nya usia berapa. Misalnya usia antara 15 ataupun 15 sampai 20 misal ya, ataupun 24 sampai 40 misalnya seperti itu. Kemudian jenis kelaminnya dominan cewek ataupun cowok. Nah, itu di teman-teman buat dulu pengklasifikasiannya. Kemudian hobinya itu apa ya? Hobi, kira-kira hobi dari si target pembeli yang akan membeli produk atau jasa teman-teman itu hobinya kira-kira apaan? Kemudian minat dan kesukaannya apa? Nah, ini kalau hobi sama minat itu ada sedikit keperbedaannya. Misalnya kalau minat dia minatnya tentang nonton drakor misalnya, ataupun misalnya dia ke nonton sepak bola ataupun dan lain sebagainya ya. Nah, itu nanti teman-teman buat dulu ya checklistannya seperti itu sebelum teman-teman melakukan proses riset. Nah, kemudian untuk klasifikasi produk ya. Maksudnya klasifikasi produk itu teman-teman buat dulu di sini minimal dari produk yang teman-teman akan pasarkan itu manfaat dan kelebihannya itu apa ya. Manfaat dan kelebihannya itu apa. Jadi misalnya satu produk itu nanti teman-teman jabarkan dulu tuh. Buat dulu list-listnya itu ya. Manfaat dan kelebihannya itu apa. Kemudian di sini untuk pembuatan kategori masing-masing produk. Nah, di sini untuk pengklasifikasian produk ini akan saya coba jabarkan ya. Misalnya seperti ini. Jadi di sini salah satu member kita ya, misalnya dia itu jual produk muslimah, pakaian muslimah. Jual pakaian muslimah. Atau ke pakaian muslim lah gitu ya, karena ada juga yang untuk cowoknya. Nah, pertama itu dia diklasifikasikan dulu berdasarkan produknya ya. Jadi ada yang untuk setelan celana, ada yang untuk gamis muslimah ya, kemudian ada yang untuk hijab, ada yang untuk mukena. Nah, ini kan berbeda-beda ya. Nah, ini berbeda-beda. Nah, kemudian nanti dari masing-masing tadi yang saya sebutkan adalah di sini untuk manfaat atau kelebihannya. Nah, untuk manfaat dan kelebihannya contohnya misalnya ya. Misalnya dari setelan celana ini apa nih kelebihannya? Misalnya bahan premium misalnya ya. Bahan premium. Nah, kalaupun bahan premium misalnya kemudian tidak pasaran gitu ya, ataupun bisa juga misalnya harganya murah. Oke, terus di sini stok banyak. Nah, contohnya tuh seperti itu ya. Tapi teman-teman itu tadi pertama teman-teman klasifikasikan dulu produknya. Jadi satu pakaian muslim ini, produk yang dijual oleh si pakaian muslim ini teman-teman kategorikan dulu menjadi beberapa kategori. Misalnya ada yang setelan, ada yang gamis muslimah, ada yang hijab, ada yang mukena. Nah, kemudian nanti di masing-masing produk itu teman-teman jelaskan lagi keuntungan dan kelebihan dari si masing-masing produknya itu apa ya. Oke. Nah, atau bisa juga misalnya ya, misalnya teman-teman itu jualan produk herbal. Nah, herbalnya itu misalnya obat batuk ya, herbal batuk misalnya. Oke, misalnya obat
herbal batuk. Nah, obat herbal batuk itu kelebihannya apa? Misalnya ampuh misalnya ya. Ampuh. Oke, kemudian ini dia cocok untuk ibu hamil misalnya. Atau aman untuk ibu hamil ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah harganya terjangkau. Stok aman. Terus bisa COD misalnya. Terus bahan alami. Terus sudah BPOM misalnya. Nah, yang seperti ini teman-teman nanti dijabarkan dulu ya dari masing-masing produknya, karena ketika ini teman-teman udah dibuat checklist atau pengklasifikasian seperti ini, itu akan memudahkan juga nanti teman-teman pada saat proses optimasi ya, baik optimasi di fanpage-nya maupun pada saat proses riset teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan sih di proses ini teman-teman nggak ada yang kebingungan ya. Nah, makanya silahkan nanti teman-teman coba klasifikasikan dulu ya, baik produk maupun dari masing-masing manfaatnya. Jadi bisa jadi satu produk ataupun satu satu online shop itu teman-teman bisa menjual banyak produk atau jasa ya, atau bisa juga hanya menjual satu produk seperti ini tapi manfaatnya banyak. Nah, dan itu teman-teman harus tetap diklasifikasikan dulu seperti itu. Oke, mungkin seperti itu maksud dari untuk proses pra-risetnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.